Maka Islam telah membawa kepastian, versi Romawi Ethiopia tidak membawa kepastian. Begitu orang Islam pegang dengan Islamnya, versi Romawi yang tidak ada kepastian tadi tunduk takluk di bawah telapaknya umat Islam. Maka umat Islam sekarang kok tergiur dengan aturan-aturan yang nggak pasti, itu namanya dari nyata menjadi mimpi. Dari kejayaan menuju kehancuran. Kejayaannya umat Islam karena megang aturan yang pasti yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan aturan yang dibawa ini para hadirin, banyak yang mengklaim kami yang paling ikut, kami yang paling ikut, semuanya ngaku Islam. Nabi mengatakan urusan ini umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya enggak selamat masuk surga, semuanya masuk neraka, resiko masuk neraka, kecuali satu golongan saja, yaitu yang ikut saya melalui sahabat saya yang biasa kita dengar dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka yang dipastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Para ulama telah sepakat kalau orang itu ikut salah satu madzhabul arba'ah, pasti dia dalam urusan ahkam tidak keluar dari yang telah dinukilkan sahabat dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dia ikut antara Asy'ari atau Maturidi, dia tidak keluar dari akidah yang telah dinukilkan para sahabat dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka itulah yang kita pelajari di madrasah kita ini. Harapannya kita ini punya silsilah al-mutasalsilah, al-muttasilah min syekhina ila syekhina sampai ila sahabah, sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tinggal meneruskan kesolehan beliau-beliaunya, tinggal keberkahan beliau-beliaunya, kemanfaatan dari beliau-beliaunya, dan nusratullah yang pernah datang kepada beliau-beliaunya. Insyaallah kita semuanya niat. Insyaallah. Tadi sudah diterangkan banyak nasihat dari Pak Yai Fatah, pentingnya kesolehan, pentingnya ngamalkan ilmu. Lah itu bagaimana caranya? Jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah beneran, ikuti arahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut Nabi melalui para sahabat, melalui madzhabul arba'ah, melalui Imam Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pasti dan pasti kita akan jadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti surganya, pasti untungnya. Kalau di dunia melarat, di surga pasti kaya. Kalau di dunia kaya, tinggal teruskan kekayaannya. Kalau di dunia nggak laku nikah, di sana nanti minimal 72 bidadari sudah menunggu, yang jelek-jeleknya nggak laku-laku. Kalau sudah laku, bahkan istrinya 4, nah, di sana malah tambah lagi 4.000. 4.000 kurang 4 juta. La ilaha illallah. Maka kita ini harus mantep, belajar agama mantep. Dulu ayah kami itu rahimahullah, saya masih ingat-ingat aja. Saya ini ngamalkan Islam tuh mantep kok. Semua amalan saya itu benar, akidah saya benar. Orang nggak cocok dengan saya, yang nggak benar dia, bukan saya. Jadi orang itu harus berani begitu itu. Salahnya apa? Kalau saya salah, berarti guru saya salah, berarti gurunya saya salah, sampai akhirnya para sahabat jadi salah. Maka ngaji jangan ngantuk, biar mantep pelajarannya, pemahamannya benar, madhab Syafi'inya benar, madhab Asy'arinya benar, akhirnya benar Islamnya. Kalau Islamnya benar, orang yang nggak cocok dengan kita sebetulnya dia nggak benar. Gimana? Insyaallah. Maka kita berharap biar semuanya ada kerjasama. Kita berharap santri tawajuh sampai selesai, wali muridnya mengirim doa setiap hari, karena bagaimanapun santri ini adalah keluarnya dari wali muridnya. Apa amalan yang dibuat wali muridnya, sedikit atau banyak mempengaruhi juga. Kirim harta yang paling bersih yang kita punya untuk anak-anak kita, biar anak kita hatinya terang benderang, akhirnya menerima pelajaran dengan semangat. Santri-santrinya juga doakan orang tuanya. Kalau thalabul ilm itu benar-benar sesuai dengan prosedurnya, pasti orang tuanya akan dapat nusratullah dengan sebab belajar kita. Kok orang tua selepas ngirim kita tambah mudah urusannya, tambah mudah rizkinya, tambah mudah macam-macam hajatnya. Ini tanda belajar kita di pondok itu benar. Tetapi kalau tambah susah, kita harus banyak istighfar. Wong Nabi telah menjanjikan kepada sahabat yang mau minta saudaranya pulang nggak usah ngaji pada Nabi. La'allaka turzaqu bihi. Kamu dapat rezeki dari kerjasamu sebab saudara kamu yang masih ngaji pada saya itu. Maka wali murid yang sudah anaknya di pondok, weselnya jangan terlambat.
Kalau perlu diberi banyak tapi untuk beli kitab. Nah, karena santri di pondok itu yang baik kalau terlalu banyak itu banyak makan ngantuk terus. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullah, kenyang itu minimal 9 madharatnya, diantaranya ngantuan dan kecerdasannya menjadi berkurang. Terus nafsunya menjadi jalang, akhirnya nggak jadi pengen ngaji, pengen nikah akhirnya. Itu tadi seperti kata Pak Yepatah, nikah itu mubah, kenapa kok kita semangat kalau urusan nikah? Tapi urusan yang sunah-sunah atau bahkan fardu kok agak malas. Ini berarti Abdul Hawa, hambanya hawa nafsu. Abdul Izar, hambanya sarung. Alhamdulillah. Maka ini sekelumit pengumuman dan sedikit hadiah untuk teman-teman yang di Al-Fatah berprestasi. Semuanya yang ngaji itu sudah berprestasi. Bahkan mungkin yang enggak disebutkan di sini lebih berprestasi di sisi Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Ini urusannya Ustadz yang mengkaji hasil nilai-nilai mereka ketika mereka ujian di Al-Fatah. Karena ada orang itu sepertinya enggak patek digubris orang, enggak patek dikenal orang, ngelamar mertua juga enggak pada mau, tapi di langit sana ternyata derajatnya tinggi. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, urusan saya ini sekarang yang ada data punya prestasi ini dengan berharap semua santri Al-Fatah, bahkan walinya, bahkan segala semua umat Islam di Indonesia ini dan seluruh dunia adalah orang-orang yang diberi Allah dan tambah meningkat prestasinya. Karena iman itu sendiri sudah bagian dari prestasi yang luar biasa. Kita berharap semua ngajinya selesai, karena orang itu kalau nggak selesai nanti jadi susah dimanfaatkan. Seperti nasi kalau dimasak, tengah-tengah masak kompornya mati, dibuang sayang, dimakan sakit perut. Begitu juga kalau orang itu nggak selesai, nanti kalau kita nikah cerita pada istri kita itu malu. Kamu dulu di Al-Fatah berapa tahun? Malu. Mau nargib anak kita juga kita malu. Dulu ayah kamu di Al-Fatah alumni 2 bulan. Ini ada calon mertua tanya pada kita, alumni mana? Alumni 1/4 Al-Fatah. Sampai urusan dunia begitu juga nggak selesai itu jadi nggak bagus. Rata-rata sekarang S1, S2, S3. Kalau kita urusan dunia nggak selesai, ditanya waktu masuk kantor ngelamar kerja, kamu tamatan apa? Saya S1/2 Pak. S1 separuh nggak bagus. Masya Allah. La ilaha illallah. Dan di antara yang kita tekankan di pondok kita adalah hafalan. Saya punya teman dan teman ini Pak Luayi juga kenal. Teman lumayan akrab, tapi mungkin nggak biasa menghafal. Maka suatu hari di masjid dia imamnya sedang nggak ada. Akhirnya dia terpaksa ngimami. S3. Apa? S3, urusan agama. Apa jenenge? Dokter. Dokter. Ngimami surat Ikhlas nggak hafal. Selepas Fatihah, qul huwallah, terus-terusan piye ya? Qul huwallah, muter, qul huwallah. Itu beneran. Memang otaknya tidak untuk menghafal sama sekali. Jadi organ untuk menghafalnya itu pensiun mulai bayi sampai dia jadi S3. Masya Allah. Memahami dok. Masya Allah. Maka ini kita akan membaca sebagian teman-teman yang berprestasi. Urusan hafalan dan urusan-urusan yang lain. Nama Muhammad Ramadan bin Hamsari dari Palembang, Halaqah Khidmat. Hafal Mukhtasar Bukhari 2.200-an hadis. Jadi Bukhari itu istrinya kurang lebih 4.000-an hadis. Terus itu dengan yang diulang, tanpa diulang kurang lebihnya 2.200. Itu pun masih ada pengulangan lagi. Kelas 5. Ya. Kelasnya kelas 5, waktu bacanya 27 jam. Nilai lumayan lancar. Ini bagian perkhidmatan unta. Masya Allah. Tahun kemarin sudah hafal Bulughul Maram. Dan dia juga hafal Quran Kubro. Al-Imam Ahmad rahimahullah berangkat ngaji dengan teman beliau Ishaq bin Rahweh. Masya Allah. Ya, langsung.
Maka Ishaq bin Rahwayh itu anaknya orang kaya, ngaji. Imam Ahmad orang miskin. Kalau mau ngaji kerja dulu, mau ngaji kerja dulu. Akhirnya dua-duanya jadi ulama besar. Tapi kalau ditimbang ilmunya Imam Ahmad dengan ilmunya Ishaq bin Rahwayh, itu ilmunya Ishaq bin Rahwayh enggak ada seperempatnya ilmunya Imam Ahmad. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Dan menghafal Al-Quran 30 juz hanya dengan sekali dengar Imam Ahmad. Enggak seperti kita 3 tahun, 4 tahun, enggak. Sekali dengar. Masya Allah. Lah kalau begitu anaknya orang kaya enggak bisa berprestasi. Tidak begitu. Siapa yang bilang begitu? Imam Bukhari anaknya orang kaya, jadi paling berprestasi. Hafalan kitab Bulughul Maram, Nur Rahman Hidayah bin Ahmad Tasikmalaya, Halaqah Utara, kelas 8, waktu baca 1 hari 6 jam, nilai lancar. Ada? Maju. Ini apa? Ini kitab rujukan hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Allah, kurang lebih berapa hadis? 1.200-an ya? 1.200-an hadis. Ya. Monggo. Kemudian yang kedua, Muhammad Aslam bin Safaruddin dari Kendari Utara, kelas 8, waktu baca 1 hari 15 jam. Kalau tadi 1 hari 6 jam, ini 1 hari tambah 15 jam. Lancar. Ya, langsung. Ya. Muhammad Lutfi Al-Bukhari bin Abdurrahim dari Pusat 12,5 jam lancar. Ya. Maksudnya 1 hari 6 jam itu hanya 6 jam. Sabah 6 jam ya. Muhammad Lutfi Al-Bukhari bin Abdurrahim Medan 12,5 jam lancar. Muhammad Ja'far bin Isnain Abdullah Jambi Halaqah Pusat kelas 6 17 jam biasa. Lumayan. Karena hafal hadis itu sudah enggak biasa juga insyaallah. Tahasus minhajut talibin. Ketika Kiai Uzairan rahimahullah beliau belajar di Mesir, beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membawa kitab hadis.